Indonesia merupakan negara yang sangat luas, yang secara geografis memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah tersebut membawa Indonesia pada keanekaragaman kultur, baik secara horizontal yang meliputi perbedaan sosial seperti suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, maupun secara vertikal yang meliputi perbedaan lapisan atas maupun bawah baik itu sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Untuk itulah warga negara Indonesia sangat rentan terhadap kesalahpahaman maupun perpecahan yang disebabkan oleh keberagaman kebudayaan. Oleh karena itu, kita selalu diseru untuk mengerti, memahami, menghayati, serta melaksanakan kehidupan bersama demi terciptanya persatuan dan kesatuan dalam perbedaan tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apabila kita berpedoman pada semboyan tersebut, maka kemajemukan suku, agama, ras, adat istiadat, maupun etnis haruslah menjadi sebuah unsur yang mempersatukan bangsa ini, bukan dijadikan sebagai alasan terjadinya kesalahpahaman yang akan memicu konflik. Salah satu cara terbaik untuk merespon multikulturalisme agar dapat berjalan baik di Indonesia adalah dengan dijalankannya pendidikan multikultur. Pendidikan multikultur merupakan sebuah peluang dalam pendidikan bagi seluruh peserta didik yang dimana terdapat perbedaan ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya sehingga hal tersebut dapat membawa peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menjalankan peran, di mana syarat untuk berinteraksi dan komunikasi agar terciptanya tatanan masyarakat yang memiliki moral untuk menjalankan kebaikan. Menurut James Albert Banks, seorang pendidik Amerika merumuskan bahwa pendidikan dengan wawasan multikultural merupakan konsep, ide, ataupun falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan tentang pengakuan dan menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Pendidikan multikultural ini sangat penting sekali untuk diberikan kepada masing-masing peserta didik untuk membimbing mereka dalam mengetahui dan memahami bahwa di dalam lingkungan ternyata memiliki banyak sekali keberagaman budaya yang akan mempengaruhi tingkah laku, sikap, pola pikir, sehingga mereka mengetahui bahwa setiap manusia itu memiliki cara, kebiasaan, aturan, adat istiadat yang beragam, sehingga jika mereka mampu memahami dan menghargai dengan baik perbedaan tersebut, maka akan semakin sedikit konflik yang terjadi di masyarakat. Nilai-nilai multikultural ini bisa terwujud dimanapun dan kapanpun, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pesantren. Pesantren merupakan lingkungan pendidikan yang strategis dalam mengimplementasikan nilai-nilai multikultural, yakni dengan mengamalkan sikap saling menyayangi, menghargai, menghormati kepada beragam individu di setiap saat. Lembaga pendidikan pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sudah menerapkan nilai-nilai pendidikan multikultural, dilihat dari sudut pandang santrinya yang notabene merupakan perantauan dari berbagai daerah. Untuk mengetahui lebih dalam keberagaman kehidupan multikultur yang berada di pesantren, kami melakukan wawancara dengan salah satu pengajar pesantren Miftahul Huda, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Tidak ada kajian secara tekstual ataupun khusus yang masuk kurikulum, cuman secara tidak langsung pendidikan karakter dalam sehari-hari itu diterapkan secara tidak langsung gitu, cuman tidak ada secara tertulis gitu. Jadi tidak ada perbedaan ras atau etnis dan lain sebagainya, jadi sama pengurus benar-benar disamaratakan. Dengan perlakuan yang sama, bahasa yang sama, seperti yang orang-orang Jakarta, Jabodetabek dan lain sebagainya kan
banyak juga yang tidak paham bahasa Sunda misalnya, banyak yang tidak paham bahasa Sunda, sedangkan basicnya kan pelajaran bahasa Sunda sedikit-sedikit memang belajar, cuman kadang ketika dalam masa pembelajaran, selain dengan bahasa Sunda, ketika di kelasnya ada yang tidak bisa berbahasa Sunda, oleh asatidnya itu pakai bahasa Indonesia kembali, jadi diulang pelajarannya. Cuman sedikit demi sedikit, kan lingkungan lebih kuat ya, lingkungan lebih kuat. Dengan lingkungan yang semuanya berbahasa Sunda, sedikit-sedikit paham, minimal secara pasif dia paham bahasa Sunda, misalnya seperti itu. Karena memang pelajaran-pelajarannya bahasa Sunda. Pelajaran baru ya. Kan memang terkenalnya pesantren Miftahul Huda itu pesantren klasik ya, jadi bukan pesantren modern yang memang mempertahankan apa sih namanya deh, santri dulu tuh ada pesantren modern, ada pesantren salafi ya. Nah ya, jadi bukan menolak ajaran-ajaran baru, sebenarnya banyak seperti, tapi tetap mempertahankan kekhasan santrinya gitu, kitab kuning dan lain sebagainya. Adapun ada metode-metode baru, pelajaran-pelajaran baru di Miftahul Huda juga banyak sebenarnya. Ada cuman masuknya ke ekstrakurikuler, seperti ada public speaking juga, pelajaran bahasa Inggris, komputer dan lain-lain gitu. Cuman memang tidak masuk pada pelajaran pokok. Ada jelas. Dari tiap tingkatan, jadi tiap malam Rabu kalau tidak salah ada yang namanya muskut. Jadi diskusi masalah di sana tuh. Tergantung tingkatan. Dan pembahasan juga ditentukan. Pembahasannya juga luas, bukan sekedar di ruang lingkup masalah kitab saja. Termasuk misalnya seperti di luar sedang rame-ramenya membicarakan apa, misalkan permasalahan apa, seperti ya ada permasalahan apa dibahas di sana gitu. Tentunya pembahasannya mengacu pada kitab-kitab yang dikaji. Filter kebudayaan dari luar sebenarnya sudah terfiltrasi dengan aturan-aturan dari pondok pesantren. Karena kan aturan-aturan pesantren memang tidak dirubah-rubah ya. Maksud tidak dirubah-rubah, mengikuti perkembangan zaman, kemudian aturan ikut berubah, enggak gitu kan. Jadi untuk mempertahankan atau misalkan ada dari luar gitu, ya terbentengi dari aturan-aturan itu. Dari komunikasi sehari-hari seperti itu, karena khususnya untuk santri baru, jadi di Miftahul Huda itu ketika ada santri baru atau dalam satu kamar itu bukan santri baru semua atau tingkat satu ibtidah semua, tapi dicampur. Tujuannya yaitu untuk biar perbedaan itu bisa disatuin gitu. Jadi ada yang dewasanya juga gitu. Dan saling mengenal. Iya. Adat yang dari Banten dengan adat kebantenannya, yang dari Jawa dengan adat kejawaannya. Hal yang perlu digarisbawahi dari diskursus multikulturalisme dalam pendidikan adalah identitas, keterbukaan, diversitas budaya, dan transformasi sosial. Identitas sebagai salah satu elemen dalam pendidikan mengandaikan bahwa peserta didik dan guru merupakan satu individu atau kelompok yang mempresentasikan satu kultur tertentu dalam masyarakat, karena dengan identitas tersebutlah mereka berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk pula dalam interaksi antar budaya yang berbeda.
Dengan demikian, dalam pendidikan multikultur, identitas-identitas tersebut diasah melalui interaksi baik itu internal budaya maupun eksternal budaya. Oleh karena itu, identitas lokal atau budaya lokal merupakan muatan yang harus ada dalam pendidikan multikultural.